Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Merumuskan Strategi Tingkat Dasar dan Tingkat Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Amarati. Nama saya Mimpi Natasha. Nama saya Devi Setiani. Nama saya Riza Zahra. Baik, untuk materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah hakikat formulasi strategi, di mana proses formulasi strategi adalah tahap awal dalam pengembangan rencana bisnis yang komprehensif. Tahap ini itu dimulai dengan mengidentifikasi visi misi, lalu peluang eksternal organisasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, dan juga menetapkan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi yang paling efektif. Nah, agar proses ini berhasil, formulasi strategi itu membutuhkan data atau informasi dari analisis lingkungan, di mana di sini bisa kita lihat ada isu-isu yang terdapat dalam formulasi strategi. Nah, isu-isu ini itu meliputi pertanyaan tentang perusahaan atau bisnis yang dijalankannya. Di mana yang pertama pertanyaan di sini adalah usaha apa yang dilakukan. Nah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan penentuan lini produk atau layanan yang akan menjadi fokus perusahaan, di mana perusahaan ini perlu memahami apa yang mereka tawarkan kepada pasar, bagaimana produk atau layanan tersebut memberikan nilai tambah, dan juga bagaimana mereka dapat bersaing dalam industri. Lalu, yang kedua di sini ada pertanyaan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Nah, pertanyaan ini itu melibatkan alokasi yang bijaksana dari sumber daya seperti manusia, keuangan, dan juga teknologi untuk mendukung pelaksanaan strategi, di mana perusahaan ini perlu merencanakan sumber daya yang sesuai dengan prioritas strategi perusahaan. Lalu pertanyaan ketiga, di sini ada perluasan operasi atau diversifikasi, di mana pertanyaan ini itu menyangkut tentang keputusan yang berkaitan dengan apakah perusahaan akan memperluas operasinya dalam lini produk atau layanan yang sama, ataukah akan beralih ke lini produk atau layanan yang baru yang disebut diversifikasi. Nah, hal ini itu bergantung pada analisis pasar, potensi pertumbuhan, dan juga sumber daya yang ada. Lalu, pertanyaan yang keempat ini adalah memasuki pasar internasional atau tidak. Nah, pertanyaan ini tuh melibatkan pertimbangan apakah perusahaan akan memasuki pasar internasional untuk mencapai peluang yang baru atau tidak. Keputusan ini itu perlu memahami tentang risiko dan peluang yang terkait dengan ekspansi internasional. Lalu, yang kelima ini ada pertanyaan merger atau joint venture, di mana pertanyaan ini menentukan keputusan yang berkaitan dengan kolaborasi antara perusahaan dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama, di mana merger sendiri adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, sementara joint venture melibatkan kemitraan di mana perusahaan tetap berdiri sendiri namun berbagi sumber daya untuk proyek tertentu. Nah, pertanyaan ini itu perlu pertimbangan yang matang untuk perusahaan agar tidak salah pilih gitu. Lalu yang keenam di sini ada pertanyaan bagaimana menghindari pengambil alihan. Nah, pertanyaan ini itu berkaitan dengan strategi untuk melindungi perusahaan dari kemungkinan pengambil alihan oleh pihak lain, di mana perusahaan ini perlu mengambil langkah-langkah seperti struktur kepemilikan yang lebih kuat atau menjaga kinerja keuangan yang lebih baik untuk menghindari situasi pengambil alihan tersebut. Lalu, proses pembuatan strategi ini itu memerlukan langkah-langkah untuk membantu mengarahkan strategi ke arah yang lebih konsisten. Bisa kita lihat di sini ada langkah-langkah yang pertama, itu perumusan tujuan yang jelas dan terukur, di mana proses perumusan ini tuh mencakup tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berwaktu, membantu memberikan arahan yang jelas bagi seluruh organisasi.
di mana tujuan yang baik ini akan berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Lalu untuk proses yang kedua, di sini ada identifikasi kondisi existing, yaitu identifikasi kondisi internal dan juga eksternal, di mana analisis ini itu merupakan analisis situasi internal yang melibatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan analisis eksternal ini mencakup identifikasi peluang dan ancaman di lingkungan luar. Analisis ini itu akan membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan situasi saat ini. Lalu proses yang ketiga ini adalah penentuan sumber daya sebagai sumber keunggulan bersaing, di mana proses ini akan mengidentifikasi sumber daya unik dan kompetisi inti yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Nah, strategi ini harus memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga perusahaan. Lalu yang keempat di sini ada proses pengembangan alternatif strategi, di mana proses ini akan melibatkan penghasilan berbagai alternatif strategi berdasarkan analisis sebelumnya. Untuk proses ini itu perusahaan akan memilih strategi apa yang akan mereka jalankan berdasarkan analisis sebelumnya. Nah, alternatif ini itu dapat mencakup tentang berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya yang kelima di sini ada proses evaluasi dari tiap alternatif, di mana setiap alternatif strategi evaluasi ini, di mana setiap alternatif strategi akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini akan melibatkan analisis mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang terkait dengan setiap alternatif. Lalu yang terakhir di sini adalah pemilihan strategi terbaik, di mana proses ini adalah tahap akhir yang akan ditentukan berdasarkan evaluasi dan strategi-strategi sebelumnya sudah dijalankan. Perusahaan di sini akan memilih strategi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan jangka panjang dan juga kondisi lingkungan. Strategi ini harus dapat memberikan keunggulan kompetitif dan juga konsistensi dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tahapan menyusun strategi. Tahapan ini ada 3 yang biasa dikenal sebagai ada tahapan inputan, tahapan matching, dan tahapan keputusan. Tahapan pertama ada tahap input. Pada tahap ini organisasi harus menganalisis semua input yang ada di lingkungannya untuk menghasilkan hasil akhir yang menggambarkan kondisi internal, eksternal, dan posisi keunggulan yang bersaing. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat strategi untuk tahap berikutnya. Ada 3 kerangka analisis digunakan dalam metode analisis. Yang pertama ada metrik evaluasi faktor eksternal atau EFA. Terus yang kedua ada metrik evaluasi faktor intern atau EFA, dan metrik profil kompetitif yaitu CPM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang external factor evaluation atau EFA ini adalah rangkuman dan evaluasi dari peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Untuk menggunakan metrik EFA ini untuk menganalisis organisasi atau lembaga, strategi yang digunakan dalam pengumpulan data harus mempertimbangkan aspek ekonomi, terus ada pemerintah, budaya, demografi, dan lingkungan, serta politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan informasi yang berkaitan dengan persaingan di mata lembaga berada. Terus yang kedua ada evaluasi faktor internal EVA, yaitu adalah alat yang digunakan untuk membangun strategi yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di area-area fungsional perusahaan. EVA juga memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan evaluasi hubungan di antara area-area tersebut. Setelah mengidentifikasi elemen penting dari strategi internal suatu perusahaan, hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel evaluasi faktor internal. Tabel
AVA ini digunakan untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka kekuatan strength yaitu dan kelemahan weakness perusahaan. Yang terakhir ada competitive profile matrix CPM adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan untuk kompetitor perusahaan dalam kaitannya dengan penentuan posisi strategis perusahaan, proses pembuatan bobot dan penilaian sebanding dengan IFE dan IFE. Faktor penting keberhasilan dapat memiliki masalah dari sumber internal atau eksternal. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tahapan matching. Tujuan dari tahap ini adalah membuat strategi alternatif yang sesuai dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal. Terus ada strength, weakness, opportunity, dan threat yaitu SWOT. Terus ada matrix, strategic position and action evaluation, space matrix, serta ada Boston Consulting Group yaitu bisa disingkat BCG dan BCG matrix. Terus ada internal, external atau IA matrix dan grand strategy matrix adalah beberapa metode yang dapat digunakan. Terus selanjutnya ada beberapa yang bisa saya jelaskan secara singkat. Yang pertama ada matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT ini didasarkan pada gagasan bahwa strategi yang efektif didasarkan pada kesesuaian yang baik secara sumber daya internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan, dan sumber daya eksternal, peluang dan ancaman. Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan peluang perusahaan dan mengurangi kelemahan dan ancaman. Kekuatan adalah sumber daya, terus keterampilan atau keunggulan lain-lain dimiliki oleh suatu bisnis terhadap pesaingnya dan kebutuhan pasar. Kekuatan termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan kepemimpinan, sedangkan kelemahan sendiri terdiri dari kekurangan atau keterbatasan sumber daya, keterampilan atau kemampuan yang secara signifikan menghambat kinerja secara efektif. Terus yang kedua ada matriks paling sederhana yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group adalah matriks portfolio BCG sebagai pendekatan yang merumuskan strategi berdasarkan pertumbuhan industri dan pangsa pasar relatifnya. Yang C ada matriks internal eksternal atau AA, juga dikembangkan oleh General Electric dengan bantuan McKinsey dan Company. Parameter yang digunakan termasuk kekuatan dan kelemahan internal serta pengaruh eksternal. Terus tujuan dari model ini adalah untuk mendapatkan strategi bisnis di tingkat perusahaan yang lebih rinci. Dan yang terakhir, tahapan ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Setelah mendapatkan informasi dari input di tahap pertama dan informasi tentang strategi apapun yang dihasilkan dari kegiatan di tahap kedua, organisasi atau perusahaan harus memilih strategi yang akan digunakan di tahap ketiga. Pada tahap ini, quantitative strategic planning matrix adalah teknik yang dapat digunakan. Alat ini disarankan untuk digunakan oleh para peneliti strategi untuk mengevaluasi pilihan strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti alat analisis lainnya untuk memformulasikan strategi. QSPM juga membutuhkan adjustment intuitif yang baik. Sekian penjelasan dari materi 2 tentang tahapan menyusun strategi. Materi selanjutnya tentang tingkat formulasi strategi. Ada beberapa tingkat formulasi strategi yang umum terjadi di perusahaan. Yang pertama ada tingkat korporat atau corporate level. Tingkat ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki formulasi strategi. Pada tingkat ini, manajemen senior dan dewan direksi merumuskan strategi yang berdampak bagi seluruh perusahaan. Keputusan pada tingkat korporat melibatkan masalah seperti diverifikasi, bisnis akuisisi, alokasi sumber daya antar bisnis anak perusahaan, dan penetapan arah keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ada tingkat bisnis atau business level. Pada tingkat ini, strategi difokuskan pada lini bisnis atau unit operasional tertentu di dalam perusahaan.
Hal ini melibatkan keputusan tentang cara bersaing di pasar tertentu dan bagaimana mencapai keunggulan kompetitif. Contohnya itu kayak penetapan segmentasi pasar, diferensiasi produk, dan pengembangan produk baru. Yang ketiga, ada tingkat fungsional atau functional level. Di tingkat ini, strategi berkaitan dengan setiap fungsi spesifik dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, sumber daya manusia, ataupun finance. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap fungsi mendukung tujuan keseluruhan perusahaan dan strategi bisnis. Tingkat yang keempat ada tingkat operasional atau operational level. Di tingkat ini adalah tingkat terendah dalam hierarki formulasi strategi. Pada tingkat ini, strategi berkaitan dengan taktik dan keputusan harian yang mendukung pelaksanaan strategi fungsional dan bisnis. Contohnya tuh kayak rencana produksi, manajemen stok, dan tindakan pemasaran sehari-hari. Yang selanjutnya ada tingkat fokus atau fokus level. Tingkat fokus level ini memungkinkan bukan tingkat formal dalam hierarki, tetapi penting dalam konteks bisnis yang lebih kompleks. Jadi hal ini tuh melibatkan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah atau peluang tertentu yang dihadapi oleh bagian atau divisi khusus dalam perusahaan. Jadi ini tuh untuk menangani kayak divisi-divisi keuangan, divisi stok dan lain-lainnya kalau ada masalah, jadi agar lebih terfokus gitu. Yang selanjutnya tingkat terakhir yaitu tingkat formulasi strategi. Nah, tingkat formulasi strategi ini tidak selalu terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka sering berinteraksi dan saling mendukung. Strategi yang dirumuskan pada setiap tingkat harus selaras dengan tingkat di atasnya untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dalam arah keseluruhan perusahaan. Pemahaman tentang tingkat formulasi strategi membantu perusahaan dalam merancang rencana yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi safari. Nah, strategi safari itu salah satu pendekatan alternatif dalam merumuskan strategi manajemen, menggambarkan proses perumusan strategi sebagai perjalanan tidak selalu linier, penuh tantangan dan kejutan, menekankan pada kompleksitas dan dinamika dalam menyusun strategi. Saya akan menjelaskan 10 pendekatan school dalam strategi safari yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Nah, setiap pendekatan ini tuh memiliki cara pandang berbeda dalam menyusun dan menjalankan strategi perusahaan. Yang pertama itu ada design school atau pemburu strategi. Nah, pemburu strategi ini dibuat melalui perencanaan yang formal dan sistematis agar sesuai dengan kondisi perusahaan. Terus yang kedua ada planning school atau pembuat alokasi, menekankan proses perencanaan serta pengalokasian sumber daya secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga ada positioning school atau keunggulan bersaing. Fokusnya itu pada penciptaan posisi yang unik di pasar sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Terus yang keempat ada entrepreneurial school atau pembuat introspeksi. Strategi ini tuh banyak dipengaruhi oleh visi dan keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan. Terus yang kelima ada cognitive school atau pendekatan adaptasi. Strategi ini tuh dipandang sebagai hasil cara berpikir, persepsi, dan pemahaman manajer terhadap lingkungan. Terus yang keenam ada learning school atau pendekatan keputusan. Strategi ini itu berkembang dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh perusahaan seiring waktu. Terus yang ketujuh ada power school atau pendekatan konfigurasi atau kekuasaan. Strategi ini itu dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, negosiasi, dan politik dalam organisasi. Terus yang kedelapan ada cultural school, pendekatan kulminasi atau budaya. Strategi ini tuh terbentuk berdasarkan nilai, keyakinan, dan budaya yang dianut organisasi. Lalu yang kesembilan ada environmental school atau pendekatan gerak balas. Strategi ini tuh merupakan respon perusahaan terhadap perubahan dan tekanan lingkungan eksternal. Terus yang ke-10 ada configuration school atau
pendekatan filsafat atau konfigurasi. Fokusnya itu pada pola, bentuk, karakteristik organisasi, serta perubahan yang terjadi dalam siklus perkembangannya. Nah, ke-10 pendekatan ini tuh menunjukkan bahwa strategi perusahaan dapat dibentuk melalui perencanaan, kepemimpinan, pembelajaran, budaya, kekuasaan, maupun pengaruh lingkungan. Nggak ada nih satupun pendekatan yang paling benar, penggunaannya disesuaikan dengan kondisi organisasi. Dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum